Bea Cukai nanti tiba-tiba datang ke perusahaan kita, ternyata kita tidak punya nomor pajaknya. Baik, tadi sebelum break kita membahas banyak sekali pentingnya sertifikat ataupun izin-izin gitu ya yang harus disiapkan oleh Human Resources dan juga kaitannya dengan pihak engineering juga, dimana kan kalau di hotel itu pasti ada genset, boiler, petir maupun stasiun transmisi yang mengenai HT. Nah, jangan lupa itu semua harus didaftarkan karena ini akan ada kaitannya dengan audit-audit yang nantinya apakah itu auditnya terencana maupun tidak terencana. Sidak Betul. Namanya juga sidak pasti sewaktu-waktu ya. Dan kalau tipsnya Bu Rama, folder-folder ini sebaiknya dibuatkan 3 folder gitu. 3 folder dengan isian yang sama, di mana di dalam satu folder itu berisi sekian rangkaian surat izin yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mendaftarkan usahanya, dan juga sertifikat-sertifikat atau izin-izin mengenai alat petir, kemudian boiler, genset dan teman-temannya, termasuk juga kitas dan macam-macamnya ya Bu Rama ya. Betul. Dan untuk slide yang ini kita sedang membahas pajak sebetulnya tadi kan Bu? Iya betul. Ya. Bahwa ini ada NPWP, apalagi Bu silakan. Ini lebih singkat aja ya. Jadi bagian dari pajak itu selain NPWP itu ada SPPKP, itu surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian ada SKT, surat keterangan terdaftar untuk NPWP. Kemudian penggunaan air tanah, itu juga ada nomor penetapan wajib pajak daerah ya. Kemudian juga ada untuk reklame, karena kita tidak lepas ada pemasangan reklame. Mungkin teman-teman biar nanti nggak rekan-rekan para sahabat HR gitu ya. Reklame, maksudnya reklame karena memang bahasa di ini memang bahasanya reklame. Tetapi pada saat kita memasang signage di depan, ya, nama hotel dan lain sebagainya, itu ada pajaknya. Jadi kita sudah punya nomor penetapan wajib pajak untuk reklame. Dan selain itu nih Kak Dia gitu, selain ada izin-izin wajib, kemudian izin-izin yang berhubungan dengan kelistrikan, genset, boiler, kemudian petir gitu. Ada izin-izin lain yang sangat penting setelah perusahaan itu beroperasional. Maka akan ada tambahan-tambahan nih. Contohnya di perusahaan, karena kita bergerak di perhotelan, resort, maka kita akan menjual minuman beralkohol. Kita harus urus izinnya, siupnya, ya. Di perdagangan juga, pokoknya kalau sudah hubungannya seperti itu di perdagangan. Terus kemudian ini lagi, saya suka sekali keliru nih dengan singkatannya NPPBKC. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jangan sampai nih Bea Cukai nanti tiba-tiba datang ke perusahaan kita, ternyata kita tidak punya nomor pajaknya. Terus kita nanti membeli produk-produk di tempat-tempat atau supplier yang tidak mempunyai izin kena cukai. Ada lagi nih fire alarm system. Ini Dinas Tenaga Kerja. Kita kemarin tuh sempat bertanya-tanya apa hubungannya ya dengan Dinas Tenaga Kerja. Tetapi kenyataannya mereka datang waktu itu mulai tahun 2016. Kalau di tempat saya itu ada fire alarm system. Jadi mereka akan menghitung jumlah semua fire alarm yang ada di perusahaan kita. Terus kemudian juga fire hydrannya juga. Itu semuanya setiap tahun, rata-rata awal tahun dari mulai bulan Februari biasanya. Nanti mereka datang mereka mengirimkan surat bahwa mereka akan melakukan sertifikasi untuk pengeluaran invoice izin. Pengecekan. Biasanya suka agak bingung sih ya Bu ya mengenai fire alarm system, fire hydrant system yang diaudit oleh Disnaker kaitannya dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaannya, kenapa Dinas Tenaga Kerja? Dinas Tenaga Kerja nanti akan memerintahkan pemadam kebakaran yang melakukan pengecekan.
yang melakukan audit. Karena yang mempunyai atau mempunyai sertifikat kompeten untuk pengecekan adalah dari pihak pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran bekerja atas dasar perintah dari Dinas Tenaga Kerja. Baik. Oke, selanjutnya ada sertifikat laik sehat. Ini berlakunya 3 tahun sekali. Otomatis kalau sudah ada kata sehat, ini Dinas Kesehatan. Rentetannya untuk bisa keluar sertifikat laik sehat, itu biasanya teman-teman food handler. Food handler itu setiap 6 bulan kan ada itu plakat hygiene and sanitasi. Setiap 6 bulan. Jadi nanti akan ada lab yang ditunjuk khusus oleh setiap Dinas Kesehatan. Mereka bersurat periodenya kapan untuk melakukan rectal swab, mengambil contoh-contoh air yang dipergunakan. Nah, setelah itu keluar plakat sertifikat hygiene and sanitasi selama 6 bulan. Berikutnya nanti di sertifikat layak sehat mereka nanti akan ada ambil contoh meat, daging yang kita pakai, air yang dipakai, alat-alat yang dipakai di kitchen apa dan segala macam itu nanti diambil di sana. Jadi mesti dipastikan bahwa ketika kita bekerja sama dengan laboratori tertentu itu pastikan mereka adalah lab yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Betul, gitu kan ya? Ya, jadi kita tidak bisa memilih labnya. Jadi nanti ada surat pengantar dari Dinas Kesehatan. Jadi kita akan bekerja sama dengan lab dan kita nih para sahabat HR kita harus juga bekerja sama erat dengan tim F&B. Baik itu R&B Director dan juga dengan Executive Chef. Karena timnya mereka nanti yang akan membantu kita untuk memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan tersebut. Betul. Begitu. Ibu, tambahan lagi mengenai rectal swab. Ya. Jadi ini basically adalah sebuah tes yang harus dilakukan oleh semua food handler ya Bu ya. Betul. Kalau misalkan di front office mereka kan serving welcome drink, apakah mereka harus mengikuti rectal swab ini? Pertanyaan yang bagus ya. Tetapi karena syaratnya food handler di bawah food and beverage, FB service atau FB product, kita kirimkan mereka saja. Oh, berarti ya. Jadi kalau teman-teman yang untuk di front office itu kan hanya sekilas info saja. Pada saat mereka harus ada grup, ada tamu, kemudian mereka serve welcome drink. Welcome drink, ya. Tetapi basically yang membuat welcome drink siapa? Food and beverage. Betul. Jadi mereka yang harusnya melakukan rectal swab. Siap. Oke, Ibu, untuk selanjutnya itu ada izin stasiun radio, izin komputer. Ya, betul. Ini tambahan, tapi kalau tidak ada dipertanyakan. Kita pakai HT kan? Jadi kita harus punya izin stasiun radio. Kantornya itu di Mengwi sana. Kalau di Provinsi Bali ya. Yeah. Nanti biar tidak salah nih para sahabat HR. Karena kita sekarang ini ada di lingkungan Bali. Jadi kita izin stasiun radio dan ini sangat penting. Berapa HT yang kita pakai di perusahaan itu harus kita daftarkan. Mereka nanti akan tiba-tiba melakukan sidak. Mereka mempunyai kerjasama langsung dengan kepolisian. Bisa jadi mereka pada saat melakukan sidak didampingi oleh kepolisian mana begitu. Kemudian izin komputer, ayo para sahabat HR bilang nih pada para pemilik, kepada para owner, manajemen tim, jangan pakai izin yang KW. Jadi kalau Anda pakai Microsoft ya izinnya yang harus legal dari Microsoft. Tiba-tiba nanti ada sidak, komputer Anda, laptop Anda akan diambil gitu. Sedih kan, lagi enak-enak kerja tiba-tiba ada sidak. Iya. Kemudian belum lagi nanti ada biasalah gitu, ada denda. Dendanya nanti ternyata bisa buat beli komputer 1 hotel. Waduh kan. Sayang 1 ya. hotel ya sahabat sayang. HR. Itu kok aku kira beli 1 unit. Ya, jadi izin komputer itu adalah izin apa yang kita pakai itu harus menggunakan yang legal, yang asli, yang original. Apapun sistem yang kita pakai ya. Betul, ya.